Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatimatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian bioteknologi dan perkembangan bioteknologi dari mata kuliah bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya cara memproduksi barang dan jasa. Jadi bioteknologi itu adalah menggunakan organisme hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah dari perkembangan bioteknologi. Bioteknologi ini sudah diterapkan pada zaman dahulu. Orang zaman dahulu membuat makanan beralkohol dan makanan fermentasi. Nah, bioteknologi ini berkembang secara bertahap. Sejak diterapkan sampai 1857 disebut era bioteknologi non mikrobal, karena pada zaman dahulu orang tidak mengetahui bahwa fermentasi itu hasil dari kerja mikroorganisme. Baru pada 1857 disebut bioteknologi dimensi baru, karena pada saat itu Louis Pasteur menemukan bahwa fermentasi itu adalah kerja dari mikroorganisme. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan catatan peristiwa dari perkembangan bioteknologi. Nah, pada 6000 sebelum Masehi ditemukannya ragi pembuat alkohol. Pada 4000 sebelum Masehi ditemukannya ragi pembuat roti. Pada 1880 ditemukannya mikroba pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek. Pada 1876 ditemukannya mikroba kontaminan oleh Louis Pasteur. Pada 1925 ditemukannya struktur DNA. Pada 1953 ditemukannya bakteri antibiotik. Pada 1973 ditemukannya DNA rekombinan dan rekayasa genetika. Dan juga pada 1973 itu ditemukannya oleh penelitian mengenai hibridoma. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan jenis dari bioteknologi. Bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang masih menggunakan cara dan juga alat yang masih sederhana, tanpa rekayasa genetika. Contohnya itu ada tape, dia ini menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dan juga ada tempe ini menggunakan bakteri Rhizopus aureus. Dan juga ada roti ini juga menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika selain menggunakan mikrobiologi dan biokimia. Contohnya itu ada vaksin. Vaksin ini menggunakan bakteri dan juga virus yang dilemahkan. Dan juga ada hormon. Hormon ini menggunakan organisme untuk membuat hormon. Contohnya itu ada hormon pertumbuhan dan hormon insulin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya Fauzia, perwakilan kelompok 1 bioteknologi. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan juga sifat-sifat dari mikroorganisme. Dalam kehidupan sehari-hari, bioteknologi itu berperan dalam bidang kedokteran, pertanian, juga peternakan, dan juga dalam bidang pangan. Dalam bidang kedokteran, bioteknologi ini berperan dalam proses pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini bermanfaat dalam mengikat racun dan menonaktifkan fungsinya. Kemudian dalam pembuatan vaksin ini adalah untuk mencegah penyebaran serangan penyakit dalam tubuh kita. Nah, vaksin ini diperoleh dari jamur atau juga virus yang dilemahkan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu penerapannya dalam bidang pembuatan antibiotika. Nah, ini digunakan untuk bidang kedokteran. Kemudian dalam pembuatan hormon. Hormon dalam bidang kedokteran itu banyak. Yaitu ada hormon insulin, hormon pertumbuhan, atau juga hormon testosteron. Kemudian pemanfaatan
penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian, yaitu pembuatan hormon tumbuhan, yang mana ini menghasilkan rekayasa, yang mana yang pada semulanya bisa pada tumbuhan cabai yang awalnya tidak terlalu besar, dalam penggunaan hormon maka pertumbuhan cabai itu semakin besar dari yang biasanya itu. Kemudian dalam selanjutnya yaitu kultur jaringan. Dalam kultur jaringan ini tumbuhan itu siklusnya itu lama akan dibuat menjadi lebih pendek dan cepat berbunga. Itu prinsip dari kultur jaringan dan itu merupakan dalam bioteknologi. Kemudian dalam bidang peternakan, di mana dalam bidang peternakan ini dikenal ada namanya cloning. Nah, ini adalah bioteknologi yang dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan. Cloning ini yaitu untuk memperbanyak si hewan dengan cara mengawinkannya dengan berbeda spesies atau beda jenis. Kemudian penggunaan juga hormon pada hewan atau hormon pertumbuhan pada hewan agar pertumbuhan pada si ternak itu semakin meningkat, digunakannya hormon tumbuhan pada si hewan ternak itu. Kemudian dalam bidang terakhir bidang peternakan, dalam bidang pangan. Ini misalnya itu bidang pangan. Dalam bidang pangan ini awal sekali sudah zaman dulu tuh sudah banyak, yaitu pada pembuatan roti itu menggunakan prinsip dari bioteknologi itu sendiri pada dasarnya. Kemudian dalam zaman sekarang, yang modern sekarang ini, pembuatan dari bidang pangan itu yaitu berupa pembuatan tempe, pembuatan oncom, pembuatan tape, pembuatan kecap. Nah, dalam pembuatan kecap itu menggunakan jamur Aspergillus venti dan menggunakan bahan dasar kacang kedelai. Dalam pembuatan tempe menggunakan bahan dasar kacang kedelai dan menggunakan jamur yang berupa itu Rhizopus oryzae. Begitu juga dalam pembuatan tape. Tape ini menggunakan bahan dasar ketan dan juga ubi dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae dan ragi yang berupa ragi dari jamur Saccharomyces. Dan mungkin itu dari manfaat dari dalam pangan. Kemudian ke sifat-sifat dari mikroorganisme. Teman-teman, mikroorganisme, sifat-sifat dari mikroorganisme tuh bisa kita dari ciri-cirinya. Mikroorganisme itu kecil. Jadi ukuran sifatnya itu ukuran dari si mikroorganisme sangat kecil. Dan dia itu memiliki reproduksi yang sangat cepat dan dapat pada kondisi yang maksimum. Dan juga memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah-ubah. Kemudian dapat melakukan metabolisme dalam kondisi anaerob. Mungkin itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya, yaitu dia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Fauzia. Saya akan memaparkan tentang dampak positif dan negatif dari bioteknologi dan hubungan bioteknologi dengan ilmu lainnya. Dampak negatif penerapan bioteknologi. Bioteknologi, terutama rekayasa genetika, pada awalnya diharapkan dapat menjelaskan berbagai macam persoalan dunia seperti polusi, penyakit, pertanian, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang membawa kerugian. Yang pertama itu dampak terhadap lingkungan, yang kedua dampak terhadap kesehatan, yang ketiga dampak di bidang sosial ekonomi. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Dengan keberadaan rekayasa genetika, perubahan genotip tidak terjadi secara alami sesuai dengan dinamika populasi. Melainkan, menurut kebutuhan pelaku bioteknologi itu, perubahan drastis ini akan menimbulkan bahaya, bahkan kehancuran, yang mana menciptakan makhluk hidup yang seragam itu sangat bertentangan dengan prinsip di dalam biologi itu sendiri, yaitu keanekaragaman. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan.
Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Tomat Fleischard diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, dampak di bidang sosial ekonomi. Beragam aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi itu mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan pertumbuhan sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Niscaya akan menggusur atau membuat peternak kecil itu gulung tikar. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Namun dibandingkan dampak negatifnya, tersimpan juga banyak manfaat positif lainnya. Satu, meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik kebal hama. Kemudian kedua, meningkatkan produk-produk baik kualitas maupun kuantitas pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan temuan bibit unggul. Ketiga, meningkatkan nilai tambah makanan, pengolahan bahan makanan tertentu seperti air susu menjadi yogurt, mentega, dan keju. Keempat, membantu manusia mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan seperti bakteri pemakan plastik dan parafin. Kelima, membantu dunia kedokteran dan medis mengatasi penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit kelainan genetis dengan terapi gen, hormon insulin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan vaksin. Berikutnya, ilmu-ilmu yang mendukung bioteknologi. Satu, ada mikrobiologi. Mikrobiologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari jasad-jasad renik atau makhluk hidup yang kecil. Contohnya itu seperti dalam pembuatan vaksin, di mana ilmu mikrobiologi ini sangat penting dalam pembuatan vaksin itu sendiri. Yang kedua itu ada biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Contohnya itu pada bidang kedokteran itu pembuatan insulin dan hormon. Yang ketiga itu ada genetika. Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Contohnya itu pada cloning pada bidang pertanian itu pada cloning DNA. Kemudian terakhir itu keempat, biologi sel. Biologi sel itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, di mana hal yang dipelajari dalam biologi sel ini seperti struktur organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan, dan interaksi sel, daur hidup sel, dan pembelahan sel dan fungsi sel. Di mana biologi sel itu contohnya pada kultur jaringan anggrek dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok 1 bioteknologi dengan materi pengertian dan penerapan bioteknologi. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.